Oke doh, malam doh. Malam Gi. Gimana kabar? Sehat. Segan. Masuk. Yang ngerokok nggak apa-apa kan? Gak santai. Jadi gini doh, ini lagi apa kan? Lagi sibuk-sibuknya, lagi marak-maraknya tentang corona nih. Kan Rido nih dilihat dari apanya kan? Dari IG nih. Rido nih kan kayaknya suka sama video nih. Jadi do gimana do project kan aman? Kemarin sih aman Gi, sebelum corona. Setelah corona pending semua. Jadi kita kan kita tahu kan banyak videografer yang di Pekanbaru, ya nggak di Pekanbaru juga sih, kayaknya di Indonesia lah, ataupun di luar negeri sana banyak yang proyekannya di cancel gitu kan, ya karena corona gini kan. Pasti. Kira-kira gimana caranya Rido tuh tetap produktif nih dalam kayak yang sedang terjadi sekarang ini tentang corona nih? Produktif. Mungkin gara-gara corona ya semua kerjaan dipending. Otomatis bingung, nggak tahu ngapain juga kan, nggak ada kerjaan juga di rumah. Ya palingan ngedit file-file lama dibuat ulang lagi sambil ngasah-ngasah bakat. Karena kan corona bisa ngeberhentiin kerjaan kita, bisa ngepending semua proyekan kita. Tapi kan nggak bisa ngepending nggak bisa ngepending bakat kita. Oh iya, pemikiran. Ibaratnya gini, kerjaan kita di cancel nih. Itu mungkin cara Tuhan buat kita supaya di rumah aja, dekat sama keluarga, terus lebih ngasah bakat kita lagi. Oh iya, yang seperti yang kalian ketahui ya, videografer tuh biasanya jarang ngumpul sama keluarga. Malam ngedit, pagi lalu biasanya kayak gitu. Malam ngedit, pagi tidur, hari ya terbalik gitu. siang ngegame. Yeah. Main HP. Biasanya kan kita nih sebagai pendirect video. Nah, sekarang kita coba merapikan video-video kita yang mungkin dulu kita nganggapnya ini video kayak kurang di sini lah. Nah, kalau ditengok dari video sebelumnya karena kita semakin hari semakin bagus lah referensi kita kan. Jadi kita nengok video kita yang lama-lama tuh, kayak aku kena di sini gitu ya kan. Iya betul. Kan ibaratnya gini, asal lagi kemampuan, kan ibaratnya ilmu tuh nggak ada habisnya gitu kan. Jadi selagi ya nggak ada kerjaan di rumah aja, ketimbang ngapain kayak di rumah tuh gitu kan, ya mungkin nyari kerjaan ngedit ulang lagi bahan-bahan yang udah ada, lumayan kan buat bahan post di Instagram, bisa jadi jualan dulu. Nah lakunya setelah corona gitu. Itu biasanya kan misalnya kita nih Rido sebagai videografer gitu kan. Caranya Rido tuh untuk mempromosikan video Rido tuh gimana gitu? Cara promosi selama ini sih masih lewat media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, ya mungkin dari teman ke teman juga, mulut ke mulut. Berarti videografer nih tentang apa sih sebenarnya videografer gitu? Ya, videografer itu seseorang yang ngerekam kejadian, bukan ngerekam gambar dan dijadikan sebuah momen gitu. Oh, berarti dia lebih ke momen gitu kan? Iya, mengabadikan momen. Iya. Berarti sama dong kayak fotografer Ya gitu sama aja kan, di bidang itu juga mengabadikan momen. Jadi gini, di videografer tuh kan banyak tuh klien-klien. Misalnya Rido punya klien nih kan. Nah, gimana cara Rido tuh memastikan klien bahwa ini keren kok, videonya keren kok, pasti keren gitu? Ya mungkin saat kita briefing sama klien, kita harus nanya dulu nih, mereka maunya seperti apa, referensi mereka seperti apa. Kita kan nggak tahu nih, setiap orang berbeda-beda referensinya. Mungkin nanya dulu, bang, kak, mas, atau mbak, maunya kayak mana gitu kan. Selagi kita bisa, kita usahakan seperti itu. Biasanya nih yang kalangan orang tua nih beda selera sama ya kalangan pasti beda, karena orang tua maunya videonya panjang, full segala macam, itu enak. Nggak banyak ngedit, nggak banyak transisi kan. Beda sama yang kamu muda, permintaannya mau seperti ini, mas, seperti ini. Ya oke. Ya kita harus siap. Walaupun nggak bisa, kita jelasin baik-baik, ini nggak bagus, gini. Jangan ditolak langsung. Berarti bicara tentang videografer nih, untuk misalnya nih ada teman-teman yang belum paham betul lah tentang video lah gitu kan. Untuk teknisi atau alat-alat yang digunakan tuh
apa gitu? Untuk alat yang digunakan yang jelas sih kamera. Selain kamera bisa nggak gitu? Selain HP mungkin. kamera yang udah upgrade gini kan? HP mungkin. Pakai HP. Karena HP sekarang kualitasnya udah 1080 kan. Oh iya. Referensi juga ya? Iya. Referensi. Ya, karena buat video tuh nggak melulu tentang kamera bagus. Iya. Kalau aku pribadi ya, pakai HP pun masih bisa kita buat Iya. video atau foto yang bagus. Tergantung lagi kan dengan kitanya sendiri mau ngulik apa enggak gitu. Cuma nih dikasih kamera bagus, dikasih kamera puluhan juta tapi kita nggak ngerti cara makainya, sama aja bohongan. Iya. Ibaratnya biar kamera murah tapi kita menguasai apa yang kita punya. Iya betul. Kalau untuk di lapangan itu apa aja sih yang rasa-rasanya kayak, wah ini susah nih kalau untuk di gambar tuh, kalau untuk ditengok ini jelek kayak. Cara Rido tuh untuk apa namanya? Biar gambar tuh terlihat bagus gimana gitu. Ya palingnya sering-sering nengok referensi sih. Misalnya nih sebelum event ataupun sebelum wedding atau apapun itulah yang menyiapkan foto video, kita harus tahu dulu nih kita pengen buat seperti apa. Nah di lapangan baru kita pas kita eksekusi kita harus tahu juga kondisi lapangan gimana. Kan nggak bisa kita pastiin juga, oh ini nggak hujan, ini hujan, oh ini cerah atau enggak. Jadi kita di lapangan tuh harus bisa muter otak lagi gitu. Kalau untuk itu tuh misalnya ada nih job jalan-jalan gitu kan. Kalau kayak job jalan-jalan tuh susah nggak gitu cara direct orangnya gitu? Kalau video tentang traveling gitu sih lebih enak sih, karena kita ngerekam apa yang mereka lakuin gitu. Apa momen yang mereka kerjain ya udah kita rekam. Palingan nanti ngedirectnya hanya beberapa gitu. Nah nih kan Rido suka video nih, udah sampai ke luar negeri juga kan? Masih belum apa-apa gitu. Ya Masih banyak yang hebat. luar negeri lah, ya pokoknya udah luar negeri lah gitu Iya. kan. Nah itu apa sih achievement, kayak suatu kebanggaan Rido tuh gimana gitu? Wah, Kebanggaannya jadi ya apa ya? videographer udah sampai ke luar negeri nih mainnya gitu. Sebenarnya sih suatu pencapaian juga ya, karena kita pasti ada bucket list nih gitu kan, ada goals yang harus dicapai gitu kan, itu sebuah goals yang tercapai gitu. Bisa jalan-jalan tapi sambil menghasilkan gitu. Siapa yang nggak pengen kerja terus menghasilkan uang? Kebanyakan orang kan mengeluarkan uang buat jalan-jalan, kalau kita kan nggak, kita dikasih uang, kita jalan-jalan. Ya udah nih uang, ya udah nih lo berangkat gitu. Iya sih. Gitu. Enak ya. Terus misalnya gini, kita bahas tentang klien nih. Misalnya klien minta buatkan video, buat video nih kan. Terus klien tuh pengennya videonya lebih mantap, pokoknya video itu pengen mantap. Dikasihnya referensi kita kan. Nah, terus dia pengen buat kayak gitu. Cuman dia nanya harga, tapi minta harga miring, gimana tuh? Kita harus pandai jelasin juga kan, karena semua klien tuh beda-beda, ada yang ngerti harga, ada yang enggak kan. Karena kan kalau kita ngomong sama orang, biasanya dalam dunia videographer ini ada uang, ada hasil gitu kan. Kalau mereka mau bagus ya mereka harus siap bayar mahal gitu. Ya sebenarnya sih untuk kerja sebagai videographer ini tuh nggak bisa dihargai dengan uang gitu. Kalau orang itu ngerti dengan susahnya yang buat video, mereka pasti menghargai kita dengan harga mahal gitu kan. Kalau klien yang ngerti dengan dunia videografi dan fotografi, mereka pasti ngerti dengan harga gitu. Kadang orang nggak mikir juga kan, kita bergadang editnya, bayar lampu, listrik, bayar makanan untuk begadang, belum ngajak cewek kencan ya kan. Belum bayar apa pacar, hotel. Kurang-kurang kacau. Masih kayak dulu juga di dunia. Jangan buka. Nah jadi kan Rido nih udah cukup lama lah bergelut di dunia videographer gini kan. Udah sempat buka studio. Sempat sih buka studio, belum bisa dibilang studio sih, masih kayak home production. Yang ada ruangan emang bisa untuk foto gitu. Jadi bukan full studio gitu. Itu pengen nak dulu jadi videographer nih, pengen nak dulu ke apa namanya? Sebenarnya sih bukan jadi videographer impian yang gitu. Jadi dulu tuh awal-awal mulai itu kan hobi traveling.
dari Oh, Traveler ini My Trip My Adventure ya. ya itu ya. Terus belajar nih buat video, buat foto. Lah, kok ini video gini aja gitu kan, mikir lagi, terus nengok referensi sama teman-teman juga nanya-nanya. Ya udah sampai ngulik lihat di YouTube segala macam. Terus sampai akhirnya bisa buat ngedit video, bisa ngedit foto juga, sampai akhirnya ditawarin kerja. Di situ awal mulanya gini tuh, menghasilkan uang dengan hobi yang kita punya gitu. Jadi intinya sih dari hobi. Hobi ya. Makanya Hobi menghasilkan dulu, kan? dari dulu orang ngomong kerjaan apa? Hobi yang dibayar gitu. Ya, hobi yang menghasilkan uang. Iya, hobi yang dibayar. Bisa jajan-jajan ya. Itu awal mulanya Dido nih juga apa namanya? Dia tuh selebgram. Selebgram Pekanbaru dia. Enggak, belum. Jadi Anggi tuh aku tuh sedikit tahu banyak lah tentang dia. Enggak. Si orang biasa kok. Ini aku aja syuting di rumah dia nih. Enggak. Saking Enggak. Keren lah. Bohong jangan percaya. Selebgram tuh apa tuh? Ini jadi selebgram tuh kalau misalnya nih kita selebgram tuh kan pasti ada endorse kan. Ini nanya yang lebih agak signifikan, enggak apa-apa kan? Di endorse tuh gimana sih bayarannya gitu? Enggak apa-apa kan? Kalau endorse sih bayarnya biasanya tergantung dari brandnya sendiri gitu. Misalnya nih mereka butuhnya feed foto kah atau feed video kah atau cuma sekedar paid promote. Itu kan harga beda-beda. Tergantung kita ngasih rate-nya berapa. Biasanya kawan-kawan semua sih rata-rata ngasih harga berbeda-beda. Karena dipatokin dari jumlah follower juga kan. Jadi misalnya ada si A sekian, si B sekian, si C sekian gitu. Dan kita nggak bisa tahu harga mereka berapa gitu. Itu udah dapur mereka masing-masing deh gitu. Berarti postingan sama story beda tuh. Beda. Harganya? Harga Instastory itu sekian, harga posting video sekian, harga posting foto sekian. Misalnya nih kalau misalnya mereka minta paid promote, itu kan bahan dari mereka, itu harganya beda lagi gitu. Yang sekian nih berapa? Ya, cukup lah untuk beli rokok gitu. Berarti 20.000. Rokok 20.000. Ya, itulah. Atau harga teman? Enggak, harga teman biasanya sih kalau brand-brand lokal atau usaha-usaha teman kita nggak pernah minta bayaran. Oh. Jadi berapa sekian itu? Emang harga rokok Ya cukup, nggak usah disebutin cukup. satu slot rokok? Cukup lah untuk hidup cukup lah. Berarti kita tuh jadi selebgram tuh punya kendala gak, Dok? Kayak kita tuh kayak misalnya nih kita jadi selebgram, kita main nih sama kawan-kawan, kawan-kawan yang kawan-kawan kita lah, merasa trusting nggak gitu kayak, wah selebgram Pekanbaru, aku lagi main sama selebgram Pekanbaru gitu. Dulu sih awal-awal pernah kayak gitu Ngi. Awal-awal followers naik kan, itu teman-teman pada ngomongin, wih artis wih selebgram wih. Sebenarnya sih apa sih selebgram sama aja pun gitu kan. Nongkrong di kedai juga, ngerokok juga, mabuk juga di kedai kan. Jadi nggak ada bedanya. Yang bedanya itu ya cuma di Instagram aja. Orang taunya di Instagram hidup enak segala macam. Sebenarnya kan kehidupan tuh nggak seindah Instastory. Berarti jadi selebgram tuh kita harus buat pencitraan dong. Sebenarnya sih ya. Betul. Jadi karena apapun yang kita lakukan di media sosial tuh orang pasti mantau gitu. Iya. Makanya kita nggak bisa sembarangan buat postingan, nggak bisa sembarangan buat Instastory, nggak bisa sembarangan karena salah dikit itu ada nggak langsung dihujat gitu. Berarti selama ini yang saya followers Rido tahu ya, Rido tuh ya enak lah, nyantai gitu kan. Mereka tahu sih begitu, cuman aslinya nggak gitu. Aslinya anjing. parah. Berarti misalnya nih kita bicara tentang apalah, Rido ini kan selebgram, videographer juga. Ya mungkin ada orang beranggapan ngapalah dia nih bisa cepat naik pesatnya gitu kan. Mungkin dia nih video dia tuh bisa dinaikkan cepat mungkin karena followersnya banyak. Mungkin dia karena selebgram kan, jadi dia tuh gampang promosikan video dia. Itu salah satu sih penunjang. Berarti ada gunanya dong. Salah satu penunjangnya itu juga. Karena jualan di media sosial tuh lebih laku sekarang. Di zaman sekarang orang apa-apa media sosial gitu. Jadi ya ada untungnya juga sih gitu.
marketnya dapat. Sehari berapa kali buat story? Tergantung kalau lagi mood. Sampai kayak Karin. Enggak nyampe. Enggak. Sampai titik-titik. Kecuali lagi traveling. Kalau lagi traveling itu bisa sampai titik sih. Beda kalau di rumah. Di rumah pernah upload enggak? Mau upload apa dulu nih? Kehidupan di rumah pernah enggak? Jarang. Karena aku bukan si tipikal orang yang mau gabungin urusan keluarga sama Ya media sosial. biasanya kan kita tahu kan kalau kebanyakan selebgram itu kan di rumah dia, di luar aku ngapain, di rumah aku ngapain. Biasanya kan ada juga sih, cuman aku lebih lebih ngebatasin gitu urusan keluarga yang nggak usah sampai media sosial tahu. Jadi keluarga ya udah kita aja yang tahu gitu. Karena kalau semua orang tahu apa kehidupan kita kan lucu. Nah, ibaratnya kita hidup buat ngebagian orang gitu. Jadi ya udah apa yang kita lakukan di luar ya udah itu aja kita share gitu, di rumah nggak usah di share gitu. Toh siapa tahu nih ada yang nggak suka sama kita ataupun ada yang benci sama kita, kan keluarga juga yang kasihan. Itu salah satu faktor juga sih, makanya kebanyakan dari teman-teman kreator lainnya tuh mereka jarang mau nge-share kehidupan pribadi mereka gitu. Ya kita kan banyak kan orang bilang selebgram tuh artis. Aku udah tahu juga ya. Tapi orang kan banyak kan bilang, weh selebgram ya artis weh. Sebenarnya gini Gi, orang dikatakan selebgram itu orang kan yang memiliki follower banyak. Sebenarnya sih sama aja dengan orang biasa gitu, cuma mereka dapat bonus. Ya bonus itu follower mereka mungkin banyak. Itu salah satu bonus dari yang mereka usaha selama ini kan. Mungkin mereka ngupload foto bagus, ngupload video bagus, ya itu bonusnya gitu, punya follower banyak. Tapi asli sih sama aja gitu, masih orang biasa. Ngumpul sama orang pun ya biasa aja, kayak biasa gitu, nggak ada bedanya. Berarti kalau ditengok-tengok selebgram nih asik juga ya? Iya kan? Asik nggak? Asik. Jadi selebgram tuh? Ada asiknya, ada enggaknya. Enggaknya gimana? Enggaknya kayak tadi, kita nggak bisa sembarang postingan nggak bisa sembarang posting juga di media sosial. Oh, berarti Nggak rawan enak juga sih. lah mulut-mulut netizen ya? Ibaratnya gini, Gi, zaman sekarang kalau kita ngomong di media sosial salah dikit bahaya gitu kan. Jadi kita harus pandai-pandai aja sih pencitraan yang baik yang benar itu gimana gitu. Kan salah-salah ngomong kena hujat, salah-salah ngomong kasus. Itu yang buat gak enaknya. Berarti untuk saat ini Dido udah merasa puas ya? Belum. Kenapa? Kenapa belum? Karena banyak yang belum dicapai. Salah satu ya? Ya mungkin gimana bilangnya? Ada sebuah mungkin sesuatu goals yang belum dicapai. Apa tuh terusnya? Keliling Indonesia. Ya mau sampai ke luar? Indonesia dulu. Indonesia dulu. Ya, Indonesia. Targetnya kapan nih? Kemarin sih udah buat planning itu, siap lebaran itu mau explore habis-habisan itu ke Bali, Labuan Bajo, Flores, Sumba dan sekitarnya. Cuman antara corona ya mungkin dipending dulu, nggak tahu sampai kapan. Semoga corona cepat berlalu dan bisa traveling lagi. Amin. Berarti kayaknya aku udah cukup puas nih sama pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab tadi kan. Yeah. Mungkin itu aja yang aku tanyakan untuk Ridho. Makasih udah ngundang aku ke rumah nih. Udah ngundang aku ke rumah kan. Terus udah ya walaupun kondisinya lagi social distancing. Kita jaga jarak ya. Ini jarak itu udah semeter lebih nih ya. Kalau cewek nggak apa dekat. Cowok nggak boleh. Nih jadi jarak kami udah mungkin 2 meter lah. Semeter lah kan. Terus tadi masuk udah kasih apa? Stabilizer. Biar tangannya stabil. Ya tadi udah pakai sanitizer juga udah. Ya udah sesuai apalah standar untuk ya tadi keluar kami juga udah pakai masker, udah pakai sarung tangan. Yang jaga kebersihan aja. Ya jaga kebersihan lah untuk ya biar kita sendiri gak gampang kena penyakitnya. Betul.
Oke, sekian terima kasih Ya, buat makasih. video. Udah masuk. Sorry nggak bisa salam ya. Ya, sorry nggak bisa. Tapi kalau cewek nggak apa-apa. Iya. Enggak Cewek juga. harus Nggak boleh kayak gini. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh juga. Jadi punten. Nggak boleh juga. Makasih banyak. Makasih. Thank you. Lain kali kita mungkin jumpa lagi ya. Siap. Eh Kalau ada job kabarin ini. tebal ya. Awal job skete. Oke, terima kasih. Oke, itu. Assalamualaikum.